Gulipat pembuatan undang-undang nyatanya bukan hanya melibatkan para pemangku kepentingan di dalam negeri. Seorang anggota DPR mengungkapkan berdasarkan data intelijen, setidaknya lebih dari 70 undang-undang yang telah disahkan di Senayan merupakan produk legislasi hasil intervensi asing. Tujuannya, apalagi kalau bukan menancapkan kepentingan asing di Indonesia, utamanya terkait sumber daya alam. Entah apakah ini sebagai sebuah bentuk memperdagangkan negara atau bukan. Yang pasti, jika ini terus berlanjut, negeri ini kian berada dalam cengkraman negara-negara maju. Beberapa waktu silam, anggota fraksi PDI Perjuangan Eva Kusumasundari membuat pernyataan mengagetkan. Dalam sebuah kesempatan, Eva melansir data intelijen soal 76 undang-undang yang dihasilkan Dewan merupakan pesanan asing. Selain terkait bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti pertambangan dan energi, pertanian, peternakan, dan kelautan, nyatanya juga menjadi sektor yang dilirik asing. Sesungguhnya, bagaimana upaya negara-negara barat menyusupkan kepentingannya dalam berbagai sektor kehidupan di negeri ini sudah tidak perlu diragukan. Sebut saja ketika Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent dengan Lembaga Keuangan Internasional, IMF. Bahasa tubuh Direktur Pelaksana IMF Michael Camdesus ketika Pak Harto sedang tanda tangan sempat menimbulkan polemik. Seolah Indonesia bertekuk lutut kepada IMF. Namun sejumlah poin dalam Letter of Intent itu hingga kini begitu terasa dampak buruknya terhadap rakyat di negeri ini. Sebut saja soal kewajiban liberalisasi sejumlah produk pertanian yang membuat petani dalam negeri kalang kabut. Kini cengkraman asing di Indonesia kian menjadi-jadi. Soalnya, seperti data intelijen yang diungkapkan Eva, negara-negara maju dan organisasi internasional terbilang leluasa memaksakan kepentingannya melalui sebuah perangkat hukum yang tidak main-main, yaitu undang-undang. Sebetulnya asal isu ini sudah lama menjadi kegelisahan kita. Tentu kita masih ingat ketika ada pembahasan sampai kemudian dibentuk pansus tentang BBM. Itu kan dasarnya di situ seperti kegelisahan kita. Sebetulnya kenapa kok undang-undang kita tidak justru memihak kepada kepentingan nasional, Pertamina nggak tambah besar seperti Petronas, seperti Chevron dan seterusnya, kok justru makin kecil. Itu tahun 2007 kita sudah gelisah tentang itu. Dan pada saat berdebat itu kita paham, oh ternyata yang ngedraft tentang adalah suatu lembaga asing. Dan itu dipasang di websitenya. Mereka dengan bangga menyatakan bahwa sudah berhasil mendorong adanya undang-undang migas melalui DPR. Kemudian pada saat saya ke Dapil, saya ketemu dengan Serikat Petani Indonesia. Serikat Petani Indonesia itu kemudian membeberkan masalah ketika saya mengajak diskusi. Kenapa petani di Dapilku 17 orang masuk penjara? Ini apa sebabnya? Karena saya tidak pernah di Komisi Pertanian dan dia menjelaskan. Ini ada undang-undang tentang tanaman budidaya yang isinya adalah bahwa